Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi menyesalkan tindakan warga yang memaksa mengambil paksa jenazah dengan status pasien dalam pengawasan atau PDP oleh pihak keluarga. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menegaskan jika ada pasien di rumah sakit yang saat dirawat sudah dalam status PDP, maka wajib pasien tersebut mematuhi standar protokol kesehatan meski pasien meninggal dunia. Wali Kota Rahmat Effendi menduga ada miskomunikasi antara pihak rumah sakit dan pihak keluarga terutama terkait keterbukaan informasi ke keluarga pasien. Dengan kejadian ini Pemkot Bekasi akan meminta bantuan kepolisian untuk mengawal seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 agar kasus ambil paksa jenazah tidak kembali terjadi. Pemirsa, untuk mengetahui pengambilan jenazah secara paksa oleh keluarga dan bagaimana tindakan kepolisian, kita akan bergabung dengan Karopenmas Polri, Brigjen Pol Awis Diono. Selamat malam, Bapak. Bapak, polisi sebenarnya kenapa tidak bisa mengambil tindakan tegas, Pak? Karena ini sudah beberapa kali terjadi. Ya. Bisa diulang, Mbak? Bapak, kenapa polisi tidak bisa mengambil tindakan tegas di saat ada keluarga ataupun massa yang mengambil paksa jenazah pasien PDP ataupun COVID-19? Oke, yang pertama yang jelas kami berempati terhadap korban yang terkait dengan kasus COVID-19. Kemudian yang kedua terkait dengan kejadian yang bisa kita lihat tadi, bahwasanya ya tadi ini kan psikologi massa, tentunya kita juga tetap berhati-hati ya, tidak bisa kita langsung berhadapan langsung dengan massa dengan menggunakan senjata tajam dan lain-lain. Tentunya kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Namun demikian di balik itu semua kepolisian tetap melakukan penegakan hukum terkait dengan proses upaya paksa pengambilan jenazah di beberapa TKP yang tadi sudah kita lihat bersama. Tentunya kita juga akan melakukan penegakan hukum siapa yang melakukan provokasi terkait dengan penggunaan ancaman kekerasan, dengan kekerasan, memaksakan diri mengambil jenazah di rumah sakit. Tentunya itu satu pelanggaran hukum terhadap kejahatan penguasa umum terkait dengan pejabat yang secara sah melaksanakan tugas negara. Bapak, ini sudah beberapa kali terjadi, ada di Medan, di Makassar, dan juga terjadi di Bekasi. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghentikan di tempat, Pak? Oke, ini kan kita sedang melaksanakan operasi Aman Usaha 2. Jadi sudah 2,5 bulan ini kita sudah melaksanakan operasi tersebut. Dan pada kesempatan beberapa waktu yang lalu, tanggal 5 Juni 2020, Bapak Kapolri telah mengeluarkan surat telegram Kapolri nomor 1618 Romawi 6 2020 yang ditandatangani oleh Hakam Polri terkait dengan penanganan COVID-19. Ada beberapa perintah yang disampaikan beliau kepada seluruh jajaran, kepada Kasatgas, kepada Kasubsatgas, kepada Kahopsda, yaitu dalam hal ini Kapolda, jajaran seluruh Indonesia, kemudian Kahops Gares, itu para Kapolres jajaran untuk melaksanakan perintah-perintah beliau, antara lain yang pertama terkait dengan menyikapi kejadian tersebut untuk diperintahkan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dan mendorong kepada rumah sakit rujukan COVID-19 untuk segera melakukan swab terhadap pasien-pasien yang diduga terjangkit COVID-19 sehingga ada kepastian yang bersangkutan itu negatif atau positif.
sehingga tidak ada kesimpang siuran informasi di lapangan. Kemudian yang kedua, kalau terjadi pasien itu meninggal dunia, kembali lagi kita diperintahkan untuk segera melaksanakan koordinasi dan mendorong kepada rumah sakit segera menentukan korban ini positif atau negatif COVID-19. Sekali lagi agar tidak di keraguan-raguan atau kesimpang siuran informasi yang terjadi di masyarakat. Kemudian kalau memang yang ketiga, kalau memang korban itu negatif atau pasien yang meninggal itu negatif, ya kita bisa laksanakan, bisa dilaksanakan pemakaman secara syarat Islam atau sesuai agama masing-masing. Namun demikian karena kita masa pandemi COVID, itu disarankan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian yang keempat, kepolisian juga diperintahkan untuk mensosialisasikan, mengedukasi kepada masyarakat secara masif agar kejadian-kejadian tersebut tidak terulang. Karena kita masih lihat ternyata masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahayanya COVID-19. Baik, kemudian Bapak, yang terakhir, untuk agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, karena ini kan sebenarnya sudah terulang beberapa kali Pak dalam beberapa waktu terakhir. Tindakan tegas seperti apa sebenarnya yang bisa diambil oleh pihak kepolisian? Karena ini kan melanggar undang-undang kekarantinaan, apakah melakukan tindakan dipidanakan, dan pihak kepolisian sendiri sebenarnya kan memiliki hak diskresi Pak untuk kemudian mengambil tindakan tegas di tempat. Ya, terkait dengan kasus tersebut, seperti kita sudah lihat bersama bahwasanya di Polda Sulawesi Selatan beberapa kasus 4 TKP itu sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan dan sudah ditetapkan 12 tersangka. Tentunya kita akan memberikan kesempatan kepada penyidik Polda Sulawesi Selatan menangani dan menegakkan hukum. Siapa yang berbuat, yang melakukan pelanggaran pidana tentunya akan dilakukan tindakan tegas. Dan terkait dengan pengenaan pasal pun juga kita lakukan pengenaan pasal yang berlapis, mulai pasal 214 KUHP, pasal 335 KUHP, pasal 336 KUHP, dan pasal 92 Undang-Undang Karantina. Bapak, sebelumnya saya meralat tadi bukan di Medan, Makassar, dan Bekasi, namun di Manado, Makassar, dan juga Bekasi. Kemudian Pak, selanjutnya apakah akan ada pengetatan penjagaan oleh pihak kepolisian di masing-masing rumah sakit yang ada pasien PDP ataupun COVID-19 yang melihat tindakan-tindakan masyarakat ini dapat berulang kembali? Ya betul. Selama ini sebenarnya sudah dilakukan penjagaan, namun belum maksimal karena keterbatasan personil. Namun dengan adanya kejadian-kejadian yang berikut ini, surat telegram Bapak Kapolri tersebut menegaskan di perintah yang kelima menegaskan terkait dengan perintah untuk melakukan penjagaan terkait dengan tempat isolasi ODP maupun PDP dan rumah sakit rujukan. Di samping itu diperintahkan untuk melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan pemulasaraan atau pengawalan jenazah sampai ke tempat pemakaman. Terima kasih Bapak atas penjelasannya.